Selamat datang di channel Cyber Story, channel yang memberikan informasi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Jika kalian suka dengan konten yang kami berikan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang Cyber Story berikan. Setelah kemarin kita membahas tentang misteri Gunung Semeru, sekarang kita membahas tentang mitos yang ada di Gunung Semeru. Mitos asal mula Gunung Semeru. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno abad 15, Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan luas dan terombang-ambing dipermainkan ombak. Pada suatu saat Sang Hyang Siwa datang ke pulau tersebut, dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Namun pulau tersebut masih terombang-ambing tak menentu. Para dewa lalu memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India di atas Pulau Jawa. Untuk memindahkan Gunung Meru tersebut, Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut. Kedua dewa tersebut lalu meletakkan Gunung Meru di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Wisnu dan Brahma lalu memotong Gunung Meru dan meletakkannya satu di ujung timur dan satu di barat. Potongan gunung yang berada di sebelah barat membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Di gunung inilah diyakini para dewa bersemayam. Mitos sosok Mbah Dipo. Siapa Mbah Dipo? Ya, sebagaimana sosok Mbah Marijan yang pernah mentereng namanya karena waktu masih hidup bertugas sebagai juru kunci Gunung Merapi. Nah, Mbah Dipo ini adalah juru kuncinya Gunung Semeru, disebut juga Kuncen. Mbah Dipo bertempat tinggal di kawasan yang sangat rawan apabila terjadi letusan maha dahsyatnya Gunung Semeru. Diakui sebagian masyarakat bahwa hanya Mbah Dipo yang dapat menangkap tanda-tanda akan kejadian tersebut. Tapi, kini Mbah Dipo sudah meninggal dunia. Andai saja nanti Gunung Semeru akan benar-benar meletus, ada satu pesan dari Mbah Dipo, yaitu jangan pernah lari ke arah desa Gunung Sawur, tapi larilah menuju ke arah sungai. Sampai saat ini tidak ada yang mengerti dari pesan Mbah Dipo tersebut. Dan untung saja Semeru masih aman-aman saja sampai saat ini. Mitos makhluk kerdil di Ayek-Ayek. Jalur Ayek-Ayek merupakan jalur pintas dari Ranupani menuju ke Ranukumbolo. Untuk menuju ke Ranukumbolo, melewati jalur konvensional memerlukan waktu 5 jam. Akan tetapi, jika kita menggunakan jalur Ayek-Ayek, kita bisa menghemat waktu 2 jam sehingga hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Tetapi, dengan jalan yang lebih menanjak tentunya. Mitos di sini terdapat manusia kerdil yang biasa muncul di puncak Ayek-Ayek. Beberapa kasus penampakan yang sempat diceritakan para pendaki bahwa mereka melihat manusia kerdil di daerah ini. Untuk waktunya sekitar menjelang maghrib saat senja berganti gelap. Begitulah misteri di Gunung Ayek-Ayek ini. Anda bisa percaya atau tidak, yang pasti Anda hanya perlu berpikir positif saja saat lewat di daerah ini. Jangan sampai berpikiran yang macam-macam. Mitos kesurupan di Kelik. Tidak sedikit kejadian pendaki kesurupan di Gunung Semeru. Banyak sekali laporan mengenai kesurupan yang terjadi di kawasan Kelik. Daerah Kelik yaitu batas vegetasi antara tumbuhan dan pasir. Selain itu, di kawasan ini juga pernah terjadi kejadian pendaki yang jatuh, hilang, dan meninggal dunia.
Mitos larangan berkata kotor. Seperti kebiasaan, sebelum mendaki, para pendaki diberikan wejangan untuk tidak berkata kotor, berperilaku aneh-aneh selama pendakian. Larangan paling umum di setiap pendakian adalah dilarang berkata kotor dan perilaku macam-macam seperti merusak lingkungan. Banyak kejadian pendaki yang melanggar aturan ini akan terjebak, bahkan tersesat selama pendakian. So, buat kalian yang ingin mendaki Gunung Semeru, janganlah merasa sombong dengan melanggar aturan yang ada. Konon ceritanya banyak orang meyakini Mahameru sebagai wilayah yang suci, kediaman para dewa yang senantiasa menjaganya. Mitos wanita penghuni Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo merupakan sebuah danau yang menjadi tempat peristirahatan pendaki Gunung Semeru. Konon ceritanya, para pendaki yang sedang berkemah di sini sering melihat sosok hantu wanita dari tengah danau. Kejadian penampakan hantu wanita ini sering terjadi saat bulan purnama tiba, saat mereka yakini sebagai dewi penunggu Ranu Kumbolo. Gumpalan kabut tebal yang berputar-putar di tengah danau berubah menyerupai sosok wanita yang diyakini sebagai dewi penghuni Ranu Kumbolo. Mitos ikan mas di Ranu Kumbolo. Selain terdapat penampakan sosok hantu wanita di Ranu Kumbolo, di kawasan ini juga terdapat ikan mas yang tidak diketahui asal-usulnya. Para masyarakat di sana menganggap ikan mas tersebut merupakan jelmaannya para dayang dewi penunggu Ranu Kumbolo. Terdapat larangan menangkap atau memancing ikan di sini. Kalau dilanggar, bersiaplah menerima hal-hal yang tidak diinginkan. Mitos perkampungan makhluk gaib di Ranu Kumbolo. Dari informasi saat briefing oleh Resort TNBTS di Ranupani menyebutkan bahwa saat ngecamp di Ranu Kumbolo tidak boleh sembarang mendirikan tenda, di mana ada daerah tertentu yang merupakan tempat perkampungan makhluk gaib apabila kita melihatnya. Nah, di tempat tersebut apabila kita memaksakan diri untuk mendirikan tenda, dikhawatirkan makhluk tersebut akan marah dan mengganggu siapa yang tinggal di tenda tersebut. Pernah kejadian ada beberapa pendaki yang mendirikan di tempat yang dilarang di area Ranu Kumbolo tersebut, dan akhirnya salah seorang pendaki tersebut kesurupan. Mitos tanjakan cinta. Tanjakan cinta adalah jalur yang lumayan cukup terjal dan terletak di antara Ranu Kumbolo dan Oro-Oro Ombo. Menurut cerita, pendaki jomblo yang bisa mendaki tanjakan cinta ini tanpa menoleh dan tidak berhenti beristirahat sedikit pun dari bawah sampai batas akhir puncak akan kesampaian cintanya pada sang kekasih yang didambakan. Mitos Arco Podo merupakan sebuah misteri yang sangat terkenal di Gunung Semeru. Bagaimana tidak, selepas hutan belantara terdapat dataran yang luas, di mana diyakini menyimpan misteri Arco Podo yang artinya arca kembar. Ini mengingatkan kita pada sebuah legenda Mahameru yang mengisahkan di tempat tersebut dulunya ada arca kembar yang berdiri tegak. Pendiri arca kembar itu adalah prajurit dari kerajaan Majapahit. Yang anehnya, arca kembar tersebut tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu saja yang dapat melihat keberadaannya. Lebih anehnya, setiap orang yang melihat arca kembar tersebut tidak sama persepsinya mengenai wujudnya. Dalam sebuah kasus ada yang mengatakan bahwa ia melihat arca itu wujudnya sebesar anak kecil. Namun ada juga yang mengatakan wujud arca tersebut bisa nampak dari jarak jauh, yang artinya berwujud seperti raksasa. Mungkin bagi yang belum tahu, Arco Podo ini merupakan pos dataran terakhir sebelum menuju puncak Mahameru. Demikian mitos yang ada di Gunung Semeru. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan bagikan ke teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.